teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Aura kuat itu sangat tangguh dan semua orang merasakannya seketika itu muncul. Mereka sangat akrab dengan pemilik aura ini, dan mereka semua tahu bahwa mungkin akan ada konflik menakutkan antara mereka berdua lagi. Menurut rumor, Lin Langtian menutup diri dan berhasil mencapai tahap manifestasi lanjut. Karena itu, kemampuan bertarungnya pasti telah melonjak beberapa kali. Karena dia sudah keluar sekarang, dia pasti akan menimbulkan masalah bagi Lindong. Tentu saja, Elder Linsi selalu mendukung Lin Langtian. Sekarang dia telah dipukuli oleh Lindong. Lin Langtian pasti tidak akan memaafkan masalah ini. Sepertinya akan ada pertempuran besar antara mereka berdua hari ini. Saya percaya bahwa dibandingkan dengan setengah bulan yang lalu, aura Lindong juga telah tumbuh. Selain itu, apakah Anda melihat harta jiwa yang ia pilih? Berdasarkan pengetahuan saya, itu adalah harta paling misterius di klan kita, Gunung Puncak Penjara Berat. Mereka berdua benar-benar jenius teratas di klan Lin kita. Namun, hanya ada satu harimau di atas satu gunung. Saat mereka merasakan aura yang kuat menuju ke arah mereka, bisikan yang tak terhitung jumlahnya segera terdengar seketika. Lindong berdiri tegak di udara, sementara dia menatap dengan tenang ke arah di mana aura itu berasal. Namun, kekuatannya sendiri telah melonjak juga, karenanya dia tidak takut. Selain itu, sekarang dia memiliki Gunung Penjara Berat, harta karun yang kuat. Dia penasaran untuk mencari tahu apakah Gunung Penjara Beratnya atau cermin roh milik Lin Langtian yang lebih kuat. Ketika Lin Langtian muncul, dia segera berbalik untuk melihat Linsi yang menyedihkan dan ketiga tetua, lalu berbalik menatap Lindong. "Apakah Anda melakukan ini?" ucap Lin Langtian dengan niat membunuh yang tebal. "Lin Langtian, jika Anda ingin membunuh saya, lakukan sendiri. Mengapa meminta orang lain secara diam-diam memanipulasi formasi dalam klan untuk membunuh saya?" ucap Lindong tertawa. "Anda menilai diri Anda terlalu tinggi. Jika saya ingin membunuhmu, apakah saya perlu menggunakan trik seperti itu? Oleh karena itu, jangan mencoba membela diri. Selain itu, mereka adalah tetua di klan dan mereka memegang posisi terhormat. Karena kamu berani mempermalukan mereka, apakah kamu akan menghormati peraturan klan kita?" ucap Lin Langtian dengan kejam menyalak. "Lin Langtian, ini masalah yang rumit dan kami tidak dapat menyalahkan Lindong. Mari kita bahas ini setelah penyelidikan menyeluruh," ucap Linmu berdiri di samping. "Elder senior, saya tahu bahwa Anda tidak mendukung saya. Namun, sekarang bajingan kurang ajar ini tidak menghormati para tetua klan kita. Karena saya bertanggung jawab atas penegakan hukum klan, saya memiliki hak untuk menghukumnya," ucap Lin Langtian dengan lantang menyatakan. "Karena Anda meneriakan suara keadilan, Linsi dan yang lainnya juga menyalahgunakan posisi mereka sebagai tetua, dan mereka mencoba membunuh saya. Tindakan mereka tidak layak. Karena Anda ingin menegakkan hukum, kalau begitu tangkap mereka berempat dan buat ini sebagai contoh yang baik," ucap Lindong dengan dingin tertawa saat dia berkata, "Dasar bajingan tengik, setelah saya menangkap Anda, mari kita lihat apa yang bisa Anda katakan," ucap Lin Langtian. Segera dia berubah tidak sabar sebelum telapak tangannya yang dengan keras meregang. Kemudian sebuah telapak tangan Yuan yang besar terwujud sebelum dengan kejam mengarah ke Lindong. "Mau menangkap saya? Apakah Anda punya kualifikasi seperti itu?" ucap Lindong tertawa saat dia langsung menekan. Kemudian angin kekuatan energi yang mengejutkan dengan paksa meniup telapak Yuan power yang besar itu. "Tahap manifestasi awal," gumam Lin Langtian saat Lindong mulai bergerak. Ekspresi Lin Langtian menjadi gelap. Dia berpikir karena dia telah mencapai tahap manifestasi tingkat lanjut, dia bisa dengan mudah menghantam Lindong. Namun, ia tidak pernah berharap bahwa Lindong juga telah meningkat pesat dalam waktu setengah bulan ini. Meskipun demikian, itu tidak akan menghalangi Lin Langtian. Segera, dia membuka mulutnya sebelum kilatan pelangi berlari keluar dan berubah menjadi cermin segi 6 hitam. Itu adalah harta jiwa bumi Lin Langtian, Spirit Wheel Mirror atau cermin roh. Ketika Spirit Wheel Mirror-nya muncul, Lin Langtian menuangkan Yuan power-nya yang kuat ke dalamnya. Segera cermin mulai berkilau, cahaya hitam berkilau di atasnya, lalu meledak dengan keras. Kemudian balok hitam melintas di cakrawala lalu terbang dengan kejam ke arah Lindong. Balok ini dipenuhi dengan kemampuan korosif yang kuat dan sangat berbahaya bagi energi mental seseorang. Sepertinya Lin Langtian sadar bahwa energi mental Lindong cukup kuat dan ia ingin menggunakan ini untuk melawan Lindong. Tentu saja, berkaitan dengan triknya, Lindong mendengus dingin. Sebelumnya ketika dia tidak memiliki harta jiwa bumi, dia mungkin waspada terhadap harta bumi milik Lin Langtian. Namun sekarang, dia memiliki Gunung Penjara Berat.
Lindong melambaikan lengan bajunya, sementara cahaya hitam benar-benar berombak di gunung puncak penjara berat. Akhirnya, gunung itu berguncang sebelum sinar hitam juga melesat keluar darinya, memiliki aura berat yang bisa menekan dunia. Akhirnya, keduanya bertabrakan di udara sebelum gelombang kejut energi dengan gila menyapu seketika. Anda akan hancur, ucap Lindong. Ekspresinya sedingin es. Kemudian, aura berat yang kuat itu benar-benar dengan paksa menghancurkan balok hitam milik Lin Langtian sebelum terbang kembali ke arahnya dengan kecepatan yang menakutkan. Ketika dia melihat bahwa balok hitam korosifnya tidak mampu menekan sinar hitam Lindong, ekspresi Lin Langtian menjadi gelap. Segera dia mengusap telapak tangannya, kemudian Yuan Power yang tangguh meletus sebelum secara paksa merobek balok hitam yang masuk kembali. Ketika merobek balok hitam itu, bahu Lin Langtian tiba-tiba bergetar. Setelah kontak, dia merasakan aura yang sangat berat di dalam sinar hitam itu. Meskipun dia hanya menyentuh sedikit aura itu, sirkulasi Yuan Power di tubuhnya sepertinya telah terhambat. Gunung puncak penjara berat, gumam Lin Langtian. Ekspresinya muram saat dia mengangkat kepalanya dan menatap gunung hitam yang melayang di atas kepala Lindong. Kemudian ekspresinya agak jelek saat dia berkata, "Anda benar-benar berhasil mengaktifkan gunung puncak penjara berat?" ucap Lin Langtian. Sebagai anggota klan yang juga telah memasuki klan trofi, dia secara alami menyadari tentang harta jiwa bumi yang misterius ini. Dia tahu bahwa objek itu luar biasa. Dia pernah mencoba untuk mendapatkannya, namun tidak bisa sama sekali menggerakkan benda berat ini. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain memilih spiritual mirror atau cermin rohnya. Namun sekarang, ketika dia melihat bahwa Lindong benar-benar bisa menaklukkan gunung penjara berat, kecemburuan dan guncangan langsung memenuhi hatinya. Anggota klan semuanya bisa melihat syok di mata masing-masing. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa setelah Lin Langtian mencapai tahap manifestasi tingkat lanjut, dia pasti akan melampaui Lindong. Namun, berdasarkan situasi saat ini, sepertinya dia tidak bisa berbuat juga. Orang itu terlalu aneh, ucap beberapa murid klan sementara ketakutan mereka terhadap Lindong bertambah. Lin Langtian, bahkan setelah mencapai tahap manifestasi tingkat lanjut, kemampuanmu hanya seperti ini? Ucap Lindong, matanya menatap tepat ke Lin Langtian. Meskipun gunung puncak penjara berat sangat kuat, itu tergantung pada penggunanya. Berdasarkan kemampuan Anda tidak memiliki kualifikasi untuk memiliki harta jiwa seperti itu. Serahkan sekarang, ucap Lin Langtian dengan dingin. Mari datang dan ambillah jika kamu bisa, ucap Lindong mengejek. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa saya tidak berdaya melawan Anda? Ucap Lin Langtian sangat marah. Tepat saat dia hendak mengungkapkan beberapa trik tersembunyi untuk membantai Lindong, sebuah raungan keras samar-samar dipenuhi kemarahan tiba-tiba memantul di cakrawala seperti guntur. Anda berdua, berhenti! Ketika mendengar suara itu, wajah beberapa orang berubah sebelum tatapan penuh hormat memancar ke mata mereka. Salam pemimpin klan! Ketika mereka melihat kedatangan pria itu, semua murid klan sekitarnya segera menyambutnya dengan hormat. Berdiri di samping, tetua Linmu juga dengan lembut menarik nafas lega. Saat ini, di dalam klan, satu-satunya yang bisa menghentikan dua harimau ganas ini, yaitu Lindong dan Lin Langtian, adalah praktisi panggung Nirvana Lin Fan, yang juga adalah penguasa klan Lin. Ketika Lin Fan muncul dan melirik sekitarnya yang berantakan, semburat kemarahan berkobar di matanya. Segera dia berbalik dan menatap Lindong. Tepat saat dia hendak berbicara, perhatiannya segera ditarik ke gunung hitam seukuran telapak tangan yang telah didapat Lindong. Dengan segera tubuhnya berguncang dan panik. Anda benar-benar berhasil menaklukkan gunung puncak penjara berat? Ucap Lin Fan. Ya, saya hanya beruntung, ucap Lindong dengan lembut mengangguk. Dia tahu betapa mengejutkan fakta ini bagi Lin Fan dan yang lainnya. Setelah mereka semua mencoba dan gagal untuk menundukkan gunung penjara berat. Oleh karena itu, ketika mereka melihat harta karun jiwa ini mendarat di tangan Lindong, mereka secara alami merasakan syok. Lin Fan menatap tepat pada Lindong, sementara dia diam-diam merasa semakin bingung tentang pemuda di depannya ini. Namun dia tidak berlama-lama dengan hal ini. Segera nada suaranya berubah sebelum dia bertanya dengan sungguh-sungguh. Apa yang sedang terjadi? Masalah yang dia maksud adalah secara alami kekacauan di daerah ini. Saat ini, klannya berada dalam kekacauan total dan dia secara alamiah marah. Pemimpin klan, Lindong terlalu sombong. Kami berempat menjaga tempat ini ketika kami menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi di dalam klan trofi. Setelah menyelidikinya, kami menyadari bahwa kekuatan Yuan di dalam klan telah benar-benar lenyap, sementara harta jiwa di dalamnya juga rusak. Pada awalnya, kami ingin menginformasikan Lindong tentang hal itu. Bagaimanapun, kami tidak pernah mengharapkan dia untuk menjadi begitu kejam dan benar-benar menyerang kami berempat, ucap Linsi yang giginya copot oleh Lindong, langsung melompat sebelum dia dengan cepat mengambil inisiatif untuk mengeluh dengan munafik.
Ketika dia mendengar kata-katanya, Lin Fang dengan lembut mengerutkan alisnya. Karena dia telah lama menjadi pemimpin klan Lin, dia secara alami tidak bodoh. Oleh karena itu, dia tidak akan percaya kata-kata Lin Si saja. Segera dia berbalik untuk melihat ke Lindong dan bertanya, "Benarkah itu?" Lindong secara bertahap menggelengkan kepalanya sebelum dia melirik Lin Si dan berkata, "Untuk orang sepertimu bisa menjadi elder, betapa memalukannya itu bagi klan Lin." Ketika dia mendengar kata-katanya, Lin Si sangat marah sampai wajahnya berubah ungu. Setelah sebelumnya menderita di tangan Lindong, dia jelas tahu bahwa dia tidak sebanding dengannya. "Kepala klan, ketika saya masuk ke dalam klan trofi, saya diam-diam disergap. Seseorang secara rahasia memanipulasi formasi di dalam dan berencana untuk membunuh saya. Syukurlah saya menyadarinya dengan cepat sehingga dapat menghindari jebakan mereka. Namun, ketika saya menghindari serangan mereka, saya secara tidak sengaja merusak beberapa harta jiwa juga. Itulah yang mengakibatkan kerusakan di dalam klan trofi. Selain Elder Lin Si dan mereka bertiga, aku tahu tidak ada orang lain yang bisa mengendalikan formasi dalam klan trofi. Saya percaya bahwa pasti ada beberapa peralatan di dekatnya yang mampu mengendalikan formasi di dalam klan trofi. Pemimpin klan, silakan kirim beberapa orang untuk mencari area itu dan menyelidikinya," ucap Lindong berkata dengan santai. Ketika mendengar kata-kata ini, ekspresi Lin Si berubah. Lin Fan mengerutkan alisnya sebelum dia menganggukkan kepalanya ke arah Lin Mu. Kemudian sosok Lin Mu melintas sebelum dengan cepat berlari ke menara pavilion. Beberapa saat kemudian dia kembali. "Pemimpin klan, peralatan yang mengendalikan formasi dalam klan trofi itu benar-benar hancur. Selain itu, ada bukti bahwa seseorang telah menggunakannya sebelumnya," ucap Lin Mu dengan lembut. "Lin Si, beraninya kamu," ucap Lin Fan. Ekspresinya berubah saat dia menatap Lin Si dengan marah dan berteriak. Ketika dia melihat bahwa kebenaran telah terungkap, wajah Lin Si berubah bahkan lebih pucat. Saat dia ingin membela diri, ketika dia melihat ekspresi menakutkan Lin Fan sebelum dia dengan cepat berbalik menoleh ke Lin Langtian. Pemimpin klan, Elder Lin Si dan yang lainnya memang salah. Namun, Lindong terlalu arogan. Di 4 klan besar, pernahkah ada kasus di mana seorang murid benar-benar berani menyerang seorang elder? Jika berita tentang masalah ini tersebar, itu akan sangat memalukan, ucap Lin Langtian dengan serius. "Baiklah, saya tahu bahwa ada dendam antara kalian berdua. Namun, saya tidak ingin melihat anggota klan kita bertengkar. Saya tidak akan menghukum Lin Si atas masalah hari ini. Namun, di lain waktu, Anda dan Lindong sebaiknya berperilaku baik. Dalam waktu 3 hari, kalian berdua akan mengikutiku menuju ke Imperial City dan berpartisipasi dalam Battle of Seed atau pertempuran bibit unggul. Karena Anda ingin bersaing satu sama lain, buktikan kepada saya kalau kalian mampu berpartisipasi dalam perang 100 Empire. Hanya individu yang paling kuat dan menonjol yang akan memiliki kualifikasi untuk mewarisi klan," ucap Lin Fan menyapu Lindong dan Lin Langtian saat dia berbicara. Ketika mendengar kata-kata Lin Fan, tubuh murid klan lainnya dengan lembut gemetaran. Mereka mengerti maksud di balik kata-kata Lin Fan. Siapapun yang bisa mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam perang 100 Empire akan menjadi pewaris sejati dari klan Lin. Pada saat itu, siapapun itu, ia akan memiliki status yang jauh melebihi yang lain. Dengan kata lain, jika Lin Langtian berhasil mendapatkan tempat dalam perang 100 Empire, Lindong tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bangkit lagi. Pada saat itu, berdasarkan status Lin Langtian, bahkan jika dia ingin membunuh Lindong, Lin Fan tidak akan ikut campur lagi. Itu karena pada saat itu, nilai Lin Langtian akan jauh melebihi Lindong. Tentu saja, jika situasinya terbalik, maka Lin Langtian akan benar-benar dihancurkan oleh Lindong. Bahkan, status prestisiusnya dalam klan akan segera diambil alih oleh Lindong. Ini akan menjadi kontes yang cukup kejam. Siapapun yang kalah harus membayar harga yang mengerikan. Lindong memain-mainkan gunung puncak penjara berat di tangannya, sementara ekspresinya cukup tenang. Meskipun kata-kata Lin Fan sangat kejam, itu sekali lagi menekankan pentingnya kekuatan. Saat dia terus menghadapi petarung yang semakin kuat, dia harus tetap meningkatkan dirinya juga. Meskipun dia tidak peduli dengan apa yang disebut klan Lin, anggota keluarganya sangat mempedulikannya. Oleh karena itu, demi mereka, dia harus menjadi tokoh nomor 1 di seluruh klan Lin. Mata Lin Langtian berkilauan, sementara kilau dingin membeku mengalir di sudut terdalam matanya. Saat dia menatap Lindong yang terlihat tenang, senyum berbisa perlahan muncul di wajahnya. "Baiklah, bubar sekarang. Dalam waktu 3 hari, kalian berdua akan mengikuti saya dan menuju ke Imperial City." Ketika dia melihat situasi ini, Lin Fang tersenyum tenang. Kemudian dia tidak berbicara lagi ketika sosoknya melintas dan dia segera meninggalkan area ini. Ketika mereka melihat Lin Fan pergi, beberapa pasang mata menatap secara khusus pada 2 sosok yang melayang di udara. Saat ini, tidak ada yang berani mengejek Lindong
atau menyanjung Lin Langtian. Itu karena tidak ada dari mereka yang tahu siapa yang akhirnya akan mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam perang 100 Empire dalam Battle of Sith. Terlebih lagi, kata-kata Lin Fan sebelumnya membuat mereka mengerti bahwa individu yang mendapatkan hak akan memiliki kualifikasi untuk mewarisi klan. Akhirnya, mereka semua memilih untuk tetap diam sebelum mereka secara bertahap meninggalkan area ini. Lindong, habiskan hari-harimu yang tersisa dengan baik sebelum tidak ada lagi yang tersisa untukmu kembali, ucap Lin Langtian menyeringai sinis. Kemudian tanpa basa-basi lagi, dia segera berbalik dan berjalan pergi. Saya harus mengembalikan kata-kata itu juga kepadamu, ucap Lindong tersenyum lembut. Sementara itu, niat membunuh yang kuat mengalir di matanya. Setelah dia tertawa, sosoknya juga berbalik pergi. Peristiwa yang terjadi ini dengan cepat menyebar di seluruh klan Lin. Terbukti, Lin Fan jelas mengerti bahwa ada dendam yang mendalam antara Lindong dan Lin Langtian yang tidak bisa diselesaikan. Karena itu, dia hanya bisa memilih salah satu dari mereka dan menggunakan Battle of Sith atau pertempuran benih unggul untuk membuat keputusannya. Siapapun yang berhasil mendapatkan hak untuk bersaing di 100 Empire War akan mendapatkan dukungan penuh dari seluruh klan Lin. Di sudut klan yang terpencil, sekelompok orang berkumpul bersama. Saat ini tawa yang damai terdengar keluar. Itu Lin Sentian, Lin Xiao dan yang lainnya. Dong-er, apakah Anda berpapasan dengan Lin Langtian lagi? Ucap Lin Xiao di pavilion batu, memandang Lindong saat dia bertanya. Lindong tersenyum lembut sambil berkata, dalam waktu 2 hari, saya akan mengikuti pemimpin klan dan menuju ke Imperial City untuk berpartisipasi dalam Battle of Sith. Ayah, apakah kalian semua ingin tinggal di klan utama atau kembali ke Yan City? Saya telah mendiskusikan masalah ini dengan kakekmu dan yang lainnya. Meskipun klan utama sangat kuat, itu tidak sesuai dengan kita. Karena itu, setelah Anda pergi, kami akan kembali ke Yan City, ucap Lin Xiao tersenyum lembut saat dia berkata. Lindong mengangguk. Ada berbagai kubu dan faksi di klan utama. Jika Lin Xiao dan yang lainnya tetap tinggal, dia sedikit khawatir tentang mereka. Meskipun Yan City tidak dapat dibandingkan dengan Lin City, setidaknya itu adalah tempat yang aman dan stabil. Itu pasti akan lebih baik bagi mereka untuk tetap tinggal di sana. Kali ini kamu akan pergi untuk waktu yang lama. Apakah Anda ingin membawa King Tan bersamamu? Ucap Lin Xiao tiba-tiba. Lindong terdiam sesaat. Kemudian dia perlahan-lahan menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang akan saya lalui terlalu berbahaya. Meskipun dia sangat berbakat, jika King Tan mengikuti saya takut akan menempatkannya dalam bahaya. Lindong mengerti bahwa Battle of Sith bahkan 100 Empire War sangat berbahaya. Dia bahkan tidak yakin apakah dia bisa berhasil bertahan hidup. Baiklah, karena Anda sudah memutuskan, kita menghormati keputusan Anda. Selama 2 tahun ini, King Tan mengalami beberapa keajaiban. Namun, karena dia tidak ingin mengungkapkannya pada kami tidak punya pilihan juga. Untuk masa depannya, dia juga harus memutuskan sendiri, ucap Lin Xiao. Baiklah, ucap Lindong, perlahan menganggukkan kepalanya. Juga, jagalah dirimu saat berada di luar. Jika kamu lelah, kami akan selalu di rumah menunggumu, ucap Lin Xiao. Lindong terdiam, pikirannya melayang. Ayah, alasan mengapa saya harus pergi keluar adalah ingin melindungi Anda semua dan mencegah bahaya datang ke arah Anda. Namun saat ini, saya masih belum cukup kuat. Lindong menatap ekspresi lembut Lin Xiao. Dia sangat terharu. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam sebelum dia mengangkat kepalanya dan menatap langit, lalu tertawa dengan semangat membara. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys.